Aku tuh nggak akan segan-segan ya memberi kamu pelajaran. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Nggak perlu gitu juga kali Mbak. Kamu tuh nggak tahu kalau aku tuh orang terkaya ya di kampung ini. Ingat itu. Hei penjual kue, ini semua gara-gara kamu kan? Ngaku aja deh kamu. Kamu sopan aja orang ya. Mau saya laporin? Enggak. Iya, Mbak. Saya akan jalan jongkok kok. Yaudah, yuk. Mbak, emang harus ya cari yang lain aja apa gitu. Bentar. Apa kamu kayak ngeliat paling aja? Aku harap kamu jauhin perempuan itu deh. Siapa sih namanya? Yufi, maksud kamu? Iya. Aku minta kamu jauhin dia ya. Nih, Vi. Kakak ada tugas buat kamu. Tugas apa, Kak? Tolong kamu selidiki pria ini di kampung Cempaka sana. Soalnya pria ini sulit untuk ditangkap. Dia itu banyak komplotannya. Dan juga kakak minta tolong sama kamu. Tolong kumpulkan bukti-bukti yang banyak buat saya. Tugas lagi, Kak. Sudahlah, kamu itu harus nurut sama kakak, Vi. Nanti iya sih, Kak. Tapi berbahaya nggak buat aku? Kamu itu gak usah khawatir, Vi. Nanti biar anak buahnya kakak yang mantau kamu dari kejauhan, Vi. Pokoknya posisi kamu yang pasti aman, Vi. Tapi ingat, jangan bikin cowok itu curiga kalau kamu itu suruhan aku. Iya deh, siap. Tapi kok berat juga ya tugasnya. Sudah ya, kamu berangkat sekarang ya, Vi. Kakak sudah siapkan kendaraan khusus buat kamu. Tapi ingat, penampilan kamu jangan seperti itu. Nanti cowok itu curiga lagi. Siap-siap, Kak. Yaudah, aku jalan tugas dulu ya. Ya. Semoga berhasil ya, Vi. Ya, doain ya, Kak. Ya. Aku jalan tugas dari kakak dulu. Ya. Hati-hati ya, Vi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja Yufi berhasil melaksanakan tugas ini. Gimana ini ya? Udah cari kerjaan kemana-mana, tapi belum keterima. Mana uang udah habis, beras di rumah juga udah habis, kebutuhan mandi, kebutuhan dapur juga udah nggak ada. Jadi bingung deh. Kalau aku terus-terusan nggak kerja kan, nanti aku bisa mati kelaparan karena nggak makan. Ngapain sih aku ngomong sendirian? Habis dari mana ya? Aku kerjain dia. Copet! Aduh, pas banget dah aku hari ini. Udah nggak dapat kerjaan. Sekarang tasku juga dicopet. Tapi nggak apa-apa lah, di tas itu kan nggak ada isinya juga. Dadain aja deh. Halo Pak. Oke siap Pak. Gini Pak ya, seandainya uang pelicin itu sudah cair buat saya, Bapak akan saya kasih yang banyak. Malahan saya tambahi Pak. Iya? Itu Pak ya, gampang kalau masalah itu. Gini Pak, di sini ada satu desa. Di sana akan diturunkan suatu proyek Pak, yang mana proyek itu aku yang menghandle Pak. Ya? Oke, siap Pak, siap.
Kalau masalah itu gampang, Pak. Gampang. Jangan khawatir pokoknya. Kalau berhubungan sama saya itu gampang, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo. Semuanya pasti lancar. Kalau proyek ini jadi, aku bakalan beli mobil yang paling mewah. Pak, Dan pastinya Pak, minta sedekahnya, Pak. aku akan bahagiakan anak. Pak, minta sedekahnya, Pak. Buat beli makan, Pak. Ini lagi. Ngapain kamu kesini? Buat makan kok minta-minta sama orang. Kalau kamu butuh makan dan butuh uang, kerjalah. Minta-minta sama orang. Kamu tahu siapa di hadapan kamu? Ini dewan, bukan rakyat biasa. Minta uang, minta uang. Mana uangku tadi? Jangan-jangan kamu yang ambil? Oh enggak, ini ada. Kamu minta kayak ini. Ini kerja. Punya kayak ini nih kerja. Bukan minta sama orang. Ya, aku ingat. Jangan-jangan kamu nggak dukung aku ya dulu ya. Sekarang kamu minta-minta sama aku. Ya enggak lah. Buat apa aku ngasih orang miskin seperti kamu? Seharusnya kamu tuh nggak di sini. Tanahku nih haram buat orang miskin. Yang di sini cuman orang-orang yang sukses, orang yang kaya, sederajat sama saya. Paling nggak gubernur gitu. Orang miskin ke sini. Minta-minta lagi. Pak, minta, Pak. Cuma buat makan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ini ada pengemis. kok bisa sih, Pak, masuk ke sini? Bapak nggak paham dengan orang ini. Bu, gini ya, Bu. Bapak nih bukannya nggak mau ngasih sama Ibu. Tetapi perlu diingat sama Ibu. Saya jadi dewan seperti ini, Bapak kan beli sama Ibu. Beli suara Ibu. Untuk nyoblos saya, Bu. Saya beli sama Ibu. Kesini Ibu minta-minta lagi. Nanti, Bu, kalau saya mencalonkan lagi, bakalan saya kasih lagi. Bu, 200, Bu, ya. Sinta, Sinta. Kamu dari mana aja sih? Kasihan banget. Uangnya Sinta, kok nggak ada sih? Ya Allah, maafkanlah hambamu ini ya Allah. Sinta, sini. Pak, tolonglah, Pak. Sedikit aja, Pak. Kan Bapak kira jatuh miskin, Pak. Ngasih saya sedikit aja, Pak. Bu, Ibu kan sudah nggak dikasih. Kenapa sih harus maksa? Buat makan aja, Pak. Sedikit. Udahlah, Bu. Lebih baik Ibu nih kerja. Iya. Kerja di tempat lain. Jangan minta-minta. Sudahlah, Bu. Lebih baik Ibu nih kerja dan pergi dari sini. Bu, Ibu tuh kan masih lengkap tangan sama kakinya. Ya udah kerja aja. Jangan cuma bisanya minta-minta dong. Emang kita peduli? Keluarga juga bukan. Bu, lebih baik Ibu pergi ya dari sini sebelum tamu Bapak ini datang ke sini ya. Bisa-bisa malu-maluin doang, tahu? Udahlah, Bu, lebih baik Ibu pergi dari sini ya. Gak usah balik lagi ya, Bu. Haram buat orang miskin nginjak di tanah ini. Ada-ada saja. Silakan duduk dulu. Baik, Pak. Pak, kedatangan Arumi ke sini. Agung ada, Pak? Agung. Iya, Pak. Agung keluar, Rumi. Biasalah anak muda kayak itu, Rumi. Pak, kok dibolehin keluar sih, Pak? Padahal kan Arumi mau jalan-jalan sama Agung, Pak. Loh, gak apa-apa kok untuk sementara Agung keluar karena dia mau menghabisi uang Bapak. Hah? Susah untuk menghabisi uang Bapak. Meskipun Agung gak kerja, Arumi, gak
kerja seumur hidup pun, uang Bapak gak bakalan habis. Iya deh Pak. Pak, kalau bisa Agung jangan dibolehin keluar lah Pak. Emangnya ngapain? Ya. Kamu ngelarang Agung gak keluar? Ya karena kan Arumi mau jalan Pak sama Agung. Soalnya kalau Arumi ngajak jalan Agung susah banget Pak. Ya, buat Bapak tuh ngelarang Agung untuk keluar juga susah. Karena apa? Kesenangannya Agung cuma keluar. Pak. Ya, setidaknya kalau Agung keluar gak bakalan selingkuhin kamu. Kamu tenang, Agung orangnya jujur. Cuman Agung keluar tuh cuman beli-beli. Pak, Bapak bilang nggak kira selingkuhin aku. Aku tuh belum jadi pacarnya loh, Pak. Hah? Belum jadi pacarnya Agung? Ya iyalah, Pak, sampai sekarang. Agung tuh kayaknya menghindar banget deh, Pak, dari aku. Kenapa sih, Pak? Kan aku juga sepadan lah sama Bapak, sama Agung juga. Ya iyalah. Kalau Agung sama kamu, pasti Bapak setuju. Tetapi gini, Arumi. Agung tiap hari, kamu tahu berapa uang yang dihabisi oleh Agung? Nggak tahu, Pak. Agung tiap hari menghabisi uang 5 juta, itu pun per hari. Per hari, Pak? Iya. Pak, kalau nanti dia punya istri, berapa juta ya tiap hari? Pak, meskipun Arumi itu orang kaya, Arumi itu nggak pernah, Pak, sehari itu bisa menghabiskan Iya uang iyalah, Pak, Arumi, Pak. karena kekayaan kamu beda dengan kekayaan Bapak. Iya, Pak. Kekayaan kamu masih di bawah Bapak. Kalau Bapak nih orang terpandang di sini, orang terkaya di sini. Iya, makanya Bapak bilang tadi sama orang miskin, kalau orang miskin melangkah di sini, berdiri di sini haram buat Bapak. Iya, Pak. Oh, jadi ternyata kamu yang ngerampok aku. Gak ada kerjaan banget sih kamu ini. Maaf sih, aku cuma bercanda. Kamu dari mana? Biasalah, aku dari marah cari ya? kerjaan. Bukas kamu. Percuma kan? Kok percuma lo ngambil tas aku yang jelas-jelas ini nggak ada isinya. Masa? Yuk kamu cek. Bisa disuruh cek sih, emang nggak ada isinya loh. Loh, Gung, Apa? ini uang siapa? Banyak banget loh. Ya uang kamu lah. Perasaan di tas aku nggak ada uang, tiba-tiba sekarang ada uang. Ini uang kamu ya? Sudah, Kamu ambil yang aja. ngasih ya? Ambil aja. Enggak, aku nggak mau nerima ini. Sudah, ambil aja. Itu uang Gung, kamu. aku nggak bisa nerima uang ini. Sudah, gak apa-apa. Terus aku mau tanya sama kamu dapat uang ini dari mana? Tetap kamu kayak dulu, masih belum berhenti juga. Ya begitulah. Gung, sampai kapan kamu mau kerja kayak gitu? Ingat akhirat, udah makin tua, hampir kiamat loh. Cinta, kamu kan tahu kenapa aku ngelakuin hal ini. Aku tuh semasa hidup nggak pernah diajarin yang baik sama bapak aku. Ya setidaknya masa kamu gak mau berhenti dan berubah? Kamu juga tahu kan, yang aku rampok itu orang-orang kikir, orang yang nggak pernah bersedekah ke orang lain. Ya tapi namanya merampok, mencuri, itu dosa, Gung. Iya, aku tahu. Dan aku juga tahu kok Tuhan itu maha adil. Entah apa yang aku Terus? lakuin ini dosa apa enggak, biarkan Tuhan yang menentuin. Ya pasti dosa lah. Gini loh. Terus bagaimana? Kamu bilang dosa. Terus gimana orang yang kaya, tapi kikir orangnya, nggak Ya, pernah itu kan bersedekah ke hak. orang lain. Itu, Gung. kamu gimana? Itu hak mereka. Mereka mau nggak sedekah, mereka mau kikir, ya hak mereka. Ini kan haknya orang lain. Kenapa kamu ambil? Bukan dengan cara kayak gini, Gung. Kalau kamu emang Itu mau haknya berbuat orang lain ya? kebaikan. Itu haknya orang lain kamu bilang. Iya, ini kan uang orang lain kamu ambil. Terus gimana dengan pejabat yang korupsi? Itu haknya siapa? Itu haknya orang lain juga. Ya. Mereka merampok secara perlahan, nggak terang-terangan. Ya nggak apa-apa dong, uangnya aku ambil, terus aku bagikan ke fakir miskin. Gung, tapi tetap aja kamu salah. Kamu inget dosa, kamu inget Tuhan. Sampai kapanpun kamu tetap salah, Gung. Ya mungkin sekarang kamu masih aman-aman aja, nggak tahu ke belakangnya nanti kan. Iya, aku tahu sih. Kamu tahu gak? Mama aku sampai pergi gara-gara ulah bapakku. Iya sih. Mama aku tuh nggak tahan hidup sama bapakku, makanya dia pergi. Tapi Gung, aku harap kamu tuh berhenti. Kamu jauhin hal kayak gini. Masih banyak loh hal-hal baik yang bisa kamu pelajari, bukan dengan cara kayak gini, Gung. Aku tuh kasihan sama kamu. Aku takut kamu terlalu terjerumus dalam hal gelap kayak gini ya, meskipun niat kamu tuh baik untuk orang lain. Gung, gini loh. Kita sudah semakin tua. Apalagi kamu tahu sendiri sekarang banyak-banyak bencana kan di luaran.
Ya aku harap kamu itu bisa bertaubat, kamu ingat sama Tuhan kamu. Sekalipun orang tua kamu tuh nggak pernah ngajarin kamu hal baik, tapi setidaknya aku sebagai sahabat kamu selalu ada buat kamu. Aku pengen kamu berubah. Iya sih, suatu saat nanti aku pasti berubah kok. Kenapa harus nunggu nanti? Aku pengen kamu berubah secepatnya loh. Iya deh Pak, iya Bapak kan paling terkaya di desa ini. Kamu tahu Arumi? Pak, kalau gitu Arumi pulang dulu ya, soalnya kan di sini nggak ada Agung. Oh ya Arumi, kamu nggak usah keberatannya kalau Agung keluar. Ini uang buat kamu, buat beli bensin. Pak, buat Arumi Pak? Iya, Ya itu nggak seberapa lah. ampun, Bapak baik banget ya. Makasih Nggak banyak usah ya Pak. dihitung. Iya. Ya sudah, kalau gitu Arumi pulang dulu ya Pak. Iya, Permisi ya Pak. iya. Hati-hati Arumi. Iya Pak. Kalau kamu udah habis, balik lagi ke sini nggak apa-apa. Tak kasih yang lebih banyak sama Bapak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Wah, lumayan banget nih uang. Agung kemana? Kok nggak pulang-pulangnya? Gung, aku ini sebagai sahabat kamu sangat khawatir loh sama kamu. Ya takutnya besok-besok kamu ini ketangkap polisi, karena ini kan berbahaya sekali. Kamu ini termasuk kriminal. Iya sih, aku tahu kok. Biarpun suatu saat nanti aku tangkap polisi, aku ikhlas. Setidaknya aku pernah berbuat baik sama orang lain. Iya tahu sih Udah, kamu kamu berbuat khawatir ya? baik. Pokoknya kamu doain aku aja, semoga aku tuh bisa berubah. Aku sebagai sahabat kamu selalu berdoa yang terbaik buat kamu, tapi kamunya aja gak mau berubah. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah deh Bung, aku pamit pulang dulu ya. Capek rasanya nih seharian cari kerjaan tapi nggak dapet. Ya itu kan ada rezeki lain. Oh iya Gung, makasih banyak ya. Aku terima boleh nggak? Karena aku juga butuh uang nih buat beli Ya, beras. ambil aja. Makasih ya. Iya, kamu Yaudah, hati ya. kamu berubah ya. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kemana sih si Agung? Setiap kali aku ke rumahnya selalu aja nggak ada. Padahal aku kan sudah dandan seperti ini, tapi nggak pernah ketemu sama Agung. Ya nggak apa-apa sih, meskipun aku nggak dapatin Agung. Yang penting aku bisa mendapatkan si Doni. Karena kan dia juga anaknya orang kaya. Sama lah seperti Agung. Tapi kalau bisa, ya aku harus mendapatkan Agung. Karena dia satu-satunya cara supaya aku menjadi orang kaya. Duh, apa bener ini ya kampungnya? Kayaknya iya deh. Coba aja. Iya, Din. Oh ya, sekarang ya. Iya, aku sampai lupa. Aduh. Heh, kamu tuh jalan gak lihat-lihat ya? Bu, maaf ya Mbak, saya Maaf kamu bilang. Makanya kamu tuh jangan pakai mata. Lihat-lihat dong. Di mana sih? Iya maaf Mbak, tapi kan Mbaknya juga salah. Tadi kan Mbaknya main HP. Oh, jadi kamu nyalain aku, ha? Nggak nyalahin Mbak, saya juga salah kok. Ya jelas lah yang salah tuh kamu, bukan aku ya. Kamu itu cuma penjual kue ya. Jadi terserah aku mau teleponan kayak mau enggak kayak itu terserah aku ya, bukan urusan sama kamu ya. Lagi pula kayaknya aku lihat-lihat kamu orang asing ya di sini. Kamu bukan orang sini kan? Iya Mbak, saya orang baru di sini. Oh gitu, pantasan aja penampilannya norak seperti itu. Awas aja ya kalau sampai aku ketemu sama kamu lagi. Aku tuh nggak akan segan-segan ya memberi kamu pelajaran. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Nggak perlu gitu juga kali Mbak. Kamu tuh nggak tahu kalau aku tuh orang terkaya ya di kampung ini. Ingat itu. Kalau nggak karena kakak aku juga nggak mau kayak gini. Kakak tuh yang ngapain juga kasih aku tugas kayak begini. Kesel banget. Mas? Iya. Apa Bu? Nah Mas, hasil eksekusi tadi Mas. Nah, lumayan. Banyak nggak? Lumayan lah. Mantap. Pokoknya uang ini kita nggak boleh makan ya. Ciao Mas. Sesuai perjanjian kita, uang ini khusus untuk kita bagikan ke fakir-fakir miskin. Saya juga nggak mau makan uang ini. Tapi mereka harus merasakan. Karena mereka udah kaya. Dan mereka lupa untuk berbagi sama orang yang membutuhkan. Emangnya Mas gak takut dosa lah?
Dosa. Ya. Dosa itu urusan Tuhan, bro. Kita manusia hanya bisa menjalani. Setidaknya kita akan berbuat baik sama orang lain. Kita melakukan ini kan karena terpaksa. Ya karena mereka juga. Mereka udah kaya, lupa sama yang lain. Ya itu mas. Ya udah, kamu jaga markas ya. Ya. Aku mau keluar dulu. Oh, siap. Udah kopi ya mas? Ya, sana udah bikin. Halo Kak, aku udah sampai di kampungnya nih. Nanti kalau aku dapat info lagi, aku bakal kabarin Kakak ya. Iya. Ih, kalau nggak karena kakakku juga nggak mau menjalani tugas yang kayak gini. Ya udah. Iya ya. Waalaikumsalam. Mana aku capek banget lagi. Apa aku kembali ke kontrakan aja ya? Lagi pula kuenya udah habis. Permisi mbak, Iya mas. banyak jual kue ya? Iya. Boleh saya beli? Boleh mas, tapi udah tinggal sedikit. Ya nggak apa-apa. Kalau dilihat-lihat mbaknya bukan orang sini ya? Iya mas, saya pendatang baru di sini. Oh, pantesan baru kelihatan. Iya, masnya asli orang sini? Iya, saya orang sini. Kalau boleh tahu, mbaknya udah lama ya kerja kayak gini? Iya mas, saya dulunya emang udah jual kue keliling. Punya keluarga? Iya ada, tapi saya di sini sendiri kok. Kerja kayak gini juga buat ngidupi keluarga saya, soalnya keluarga saya serba kekurangan. Ibu saya kerja serabutan, ayah saya udah meninggal, jadi terpaksa saya yang jadi tulang punggung. Emangnya mbaknya nggak sekolah? Enggak mas, saya putus sekolah demi membiayai keluarga. Ya udah saya bayar kuenya. Berapa? 15.000 aja mas. Ini buat mbaknya. Enggak mas, ini terlalu banyak. Udah nggak apa-apa. Ambil aja mbak. Itu saya sedekah. Beneran mas? Iya, nggak apa-apa. Loh, tapi cuma 15.000 loh. Sudah nggak apa-apa. Itu saya sedekah. Jadi aku boleh tahu siapa namanya? Yuvia. Agung. Mas Agung. Makasih ya mas. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong masnya mau kemana nih? Tadi cuma keliling-keliling, terus lapar, pengen beli kue deh. Masnya emang tinggal di sini? Iya mbak, saya tinggal di sini. Orang tua saya kerja di kantor. Dia seorang pejabat. Oh ya, masnya emangnya kerja di mana? Iya. Gung, ya ampun, ternyata kamu ada di sini. Aku cariin kamu kemana-mana sampai aku datengin rumah kamu. Ternyata kamu berduaan di pinggir jalan sama wanita penjual kue ini, Gung. Kamu ngapain sih kesini? Ganggu aja kamu tuh. Ganggu, kamu bilang. Aku tuh ke rumah kamu dan aku tuh mau ngajakin kamu jalan hari ini. Maaf, aku sibuk. Sibuk? Sibuk ngapain sih? Padahal kamu kan cuma duduk-duduk doang di sini. Ya aku punya kerjaan. Heh, penjual kue, ini semua gara-gara kamu kan? Ngaku Rumi. aja deh kamu. Kamu sopan jadi orang ya? Kamu jangan semaunya kayak gini. Enggak perlu kayak gini mbak. Emang kenyataannya gara-gara wanita ini kan? Aku sama dia baru kenalan loh. Oh, jadi kamu mau deketin Agung? Saya aja nggak kenal sama Mas Agung. Saya baru aja kenal loh mbak. Ya udah. Kenapa kok tiba-tiba nuduh saya mau deketin Mas Agung? Ya udah, kamu tuh lebih baik pergi aja kan? Agung tuh sudah membeli kue kan sama kamu nih. Kamu pergi aja ya dari sini nih. Rum. Kamu kalau ngomongin sopan ya. Kamu jangan kurang ajar. Loh, emang aku kurang ajar yang seperti apa? Jelas-jelas dia mau ngerebut kamu dari aku ya, Gung. Aku sama cewek ini baru kenalan. Dan aku beli kuenya kok tadi. Ya udah, Nggak ada yuk, maksud apa-apa. kita pergi aja. Enggak, aku sibuk. Ya udah Sibuk dari ngapain sih? Kamu ngapain sih ngejar-ngejar aku terus? Hah? Ya nah salah kalau aku ngejar-ngejar kamu. Sampai kapan lu nggak suka sama kamu ya? udah daripada Apa gara-gara kakak mending wanita ini, aku yang pergi aja. Ya udah, kamu tuh lebih baik pergi dari sini. Ini bukan salah kamu kok. Kok kamu lebih membela wanita yang baru kenal daripada aku? Ya iyalah. Karena kamu tuh nggak tahu sopan santun. Apaan Orang sih? yang baru kenal kamu tuh malah marah-marah sama dia. Ya habisnya dia yang cari gara-gara, Gung, bukan aku. Cari gara-gara apa? Hah? Kamu yang suka cari gara-gara sama orang lain. Makanya aku gak suka sama kamu. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Udah mas. Rumi. Ya maaf ya mbak. Maaf, Udah, mas, maaf. saya aja yang pergi dari sini. Ya udah, lebih baik kamu yang pergi dari sini. Sudah, aku bilang sudah ya. Kita pergi. Apa? Gung, kamu gak ngajak aku pergi? Kok katanya kamu bilang sibuk, tapi kok malah ngajak perempuan ini pergi dari sini sih? Peringatkan sama kamu ya. Sampai kapanpun aku gak suka sama kamu. Yuk. Maafin dia ya. Ya nggak apa-apa Dia mas. orang memang kayak gitu.
Ini semua gara-gara wanita penjual kue itu ya. Kok bisa sih aku kalah saing sama wanita penjual kue? Padahal kan tampilannya seperti itu. Norak banget. Awas aja ya, aku tuh bakalan kasih dia pelajaran. Tunggu aja. Mbak, maaf ya sama cewek tadi. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Dia orangnya memang kayak gitu, suka ngomel-ngomel gak jelas. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya, Mas. Senang bisa kenal sama kamu. Iya, Mas. Saya juga senang bisa kenal sama Mas. Karena kan saya di sini nggak ada siapa-siapa. Sampai jumpa lagi ya. Oh iya, tadi siapa namanya? Iya. Ayu. Satu kan? Saya pamit. Iya, Kata TV. Iya. Hey, Sinta, kamu bikin kaget aja. Cie yang dapat gebetan baru sampai senyum-senyum, sampai masih ngeliatin juga. Enggak, cuma baru kenal. Baru Dari kenal tapi kayaknya udah. Kamu Ini dari mana? lagi dari rumah saudara. Ya udah, kita pulang bareng. Pulang? Enggak, nyusulin itu. Enggak lah. Ya udah ya. Ya, selamat siang. Gimana? Oh, tentang bangunan yang akan diturunkan ke desa. Gini, Pak ya. Gini, seharusnya sampean tuh ngerti kenapa kok dana ke desa itu terlambat. Seharusnya sampean tuh ngerti. Ya? Nah. Pak, setiap dana yang ingin cepat turunnya ke desa, itu ada uang gininya, Pak. Lah, itu Bapak ngerti. Itu namanya uang pelicin, kata Bapak kan. Yang bilang, saya nggak ngomong gitu ya. Bapak yang ngomong sama saya. Ya? Ya saya pastikan, Pak. Kalau sampean yang diomongkan tadi, lah kata-kata yang diomongkan sama saya tadi, kalau ada itunya, Pak, itu cepat, insya Allah dalam minggu-minggu ini pasti sudah turun. Saya pastikan sudah. Iya? Oke. Ya, tergantung sampean. Kan sampean sudah tahu dana berapa yang akan turun ke desa. Kan gitu, Pak. Gimana? Loh, sampean kok mikir orang miskin? Gak usah. Percuma sampean kalau memikirkan orang lain. Iya. Orang miskin gak usah dipikirkan. Yang harus dipikirkan perut kita sendiri. Percuma. Gak bakalan sukses sampean, Pak. Iya. Iya. Siap. Saya bingung dengan orang ini. Kenapa sih masih memikirkan orang miskin? Benar-benar nggak masuk di akal. Seharusnya yang dipikirkan kita sendiri. Buat apa memikirkan orang lain? Pak. Oh, Agung. Udah tadi kamu, Gung? Iya. Bapak dapat pesan siapa? Ini biasa dah, teman Bapak. Pak, sampai kapan sih Bapak tuh kayak gini terus? Maksudnya, Agung? Ya Bapak tuh selalu kerjanya kayak gini. Sudah kurang enak apa, Pak? Bapak tuh kan pejabat, gajinya besar, kok malah masih korupsi sih, Pak? Agung, kamu nggak usah ngajari Bapak ya. Bapak sudah tahu mana yang buruk dan mana yang enggak. Bapak sudah tahu, Bapak sudah pinter melebihi dari kamu. Pak, Bapak kan uangnya banyak. Cobalah, Pak. Kerja yang benar, Pak. Kerja yang halal. Agung, kamu keliru. Kalau kerja yang halal, kapan kita suksesnya? Setidaknya kamu mikir, uang yang banyak harus lebih dibanyakkan agar kita nggak bingung nantinya kalau sudah Bapak lebih tua dan kamu sudah ingin menikah. Agung, sudah. Cuma aku nggak suka aja, Pak. Dengan caranya Bapak. Bapak tuh
kerja kayak gini masih aja suka menindas orang miskin. Udah Gung, kamu nggak usah ngajari Bapak. Bapak kan sudah tahu mana yang enggak, mana iya. Udah, Bapak mau berangkat. Pak, bentar Pak. Ada apa lagi Gung? Bapak kan pejabat. Kasih aku kerjaan Pak. Aku pengen kerja. Gung, buat apa kamu kerja? Buat apa kamu capek-capek kerja? Gak usah. Nikmati saja apa yang Bapak udah dapatkan. Tapi aku iri sama teman-teman aku Pak. Teman-teman aku pada kerja semua. Masa aku aja enggak? Agung, teman-teman kamu yang kerja itu masih dalam kekurangan. Sedangkan kamu mau kerja, apa yang kurang dari Bapak? Uang sudah banyak. Masih mau apa kamu? Udah, gak usah kerja. Kalau kamu kurang uang, minta sama Bapak. Bapak berangkat. Halo Reno, kamu sekarang di mana ya? Oh gitu, bisa kan kalau kita nanti ketemuan? Iya, soalnya aku lagi butuh uang nih. Ya udah, aku tunggu di kafe ya, di tempat seperti biasa. Iya. Yes, akhirnya sekarang aku mempunyai pacar orang kaya juga. Yes. Ketemu lagi sama cewek kamu cewek penjual kue itu kan? Oh, jadi ini cewek yang hina aku dulu. Kenapa masalah? Kamu nggak terima sampai sekarang? Kemana? Kok kamu sudah dandan seperti ini? Kamu nggak tahu? Udah stop. Aku tuh sudah tahu kalau kamu tuh cuman penjual kue yang keliling-keliling di daerah ini kan? Kebiasaan ya. Orang belum selesai ngomong diputus duluan. Kamu nggak tahu siapa aku? Sebelum kamu menunjukkan jati diri kamu sendiri, aku sudah tahu kalau kamu tuh cuman cewek penjual kue keliling kan? Terus kalau aku cuma cewek penjual kue, kamu bisa seenaknya gitu ngehina orang? Ya iyalah, karena kamu kan orang miskin. Denger ya Mbak, kamu tuh dari tadi nyerocos aja. Apa sih? Kamu tuh untung ya kita tuh ketemu di sini gara-gara kamu kan. Agung tuh berpindah hati sama kamu. Gara-gara aku kamu? Ya jelas lah. Kamu tuh ngaca, seharusnya kamu tuh sadar diri. Kamu tuh cuman cewek penjual kue. Kamu tuh cuma ngomong penjual kue ya Mbak ya dari tadi. Kamu kan nggak tahu siapa aku sebenarnya. Emang kamu cewek apaan selain kamu jadi cewek penjual kue? Cewek yang jual diri, hah? Jaga ya Mbak, mulut kamu kukrauk juga nih. Halah. Kalau nggak karena kakak aku juga nggak mau Mbak nyamar jadi tukang penjual kue. Aku ngebohongin semua orang cuma demi kebaikan. Cuma karena disuruh kakak aku. Nyamar kamu bilang? Iya. Kamu nggak mau kenalan sama aku? Kenalin, aku adiknya Andika. Andika siapa? Kenalin dong. Oh, jadi kamu nggak mau kenalan sama aku? Maklum lah, mungkin kamu nggak kenal ya sama kakak aku. Lagian juga orang awam kayak kamu nggak akan kenal sama kakak aku. Kakak aku kan terkenalnya cuma sama orang-orang penting. Orang-orang penting? Emang kakak kamu siapa sih? Udah aku bilang kan Mbak dari tadi, kakak aku tuh Andika. Andika Intel itu? Tuh tahu? Enggak, pasti kamu berbohong kan? Ngapain juga Mbak aku bohong? Lah buktinya mana coba? Emang kamu pikir aku bisa percaya gitu aja tanpa ada bukti? Jadi Mbaknya butuh bukti. Bentar ya. Awas aja ya kalau sampai kamu berbohong. Ini kan Mbak. Serius? Gimana sih Mbak? Makanya jadi orang tuh jangan suka ngebully orang Mbak. Mbak, saya benar minta maaf ya. Saya juga nggak tahu kalau Mbak cuman menyamar jadi penjual kue di kampung ini Mbak. Terus kalau udah kayak gitu dengan enaknya gitu minta maaf. Ya udah Pak, kalau gitu saya buru-buru Pak. Soalnya ada kepentingan. Mau kemana Mbak? Mau kemana? Soalnya saya ada kepentingan Mbak. Mbak datang ke sini mau ngapain? Nggak usah sok baik ya Mbak sama saya. Ketika Mbaknya sudah tahu saya itu adiknya Andika, Mbak jadi sok baik kayak gini sama saya. Saya mau. Mbaknya mau kemana nih? Ngomong-ngomong Mbaknya mau kemana? Mau ke arah sana Mbak. Saya mau Mbaknya jalan jongkok ya ke sana. Hah? Apa Mbak? Saya harus jalan jongkok ke arah sana? Iya, kenapa Mbaknya nggak mau? Ya, saya malu lah Mbak diliatin sama orang-orang. Nggak apa-apa, ini buat pembelajaran buat Mbaknya, biar Mbaknya nggak ngehina orang-orang kecil kayak saya yang katanya Mbaknya cuma penjual kue itu. Ya, yang enggak lah, saya nggak mau. Nggak mau? Mau saya laporin? Enggak, iya Mbak, saya akan jalan jongkok kok. Yaudah, yuk.
Mbak, emang harus ya cari yang lain aja apa gitu? Harus, Mbak. Jalan tuh yang benar. Iya Mbak. Dilakuin atau mau membusuk di penjara nih? Iya, ini kan saya sudah lakukan, Mbak. Ya Cepet dong. baru pertama kali nih aku jalan dilihatin orang-orang. Tuh, capek banget lagi. Hei, Ya, Mas. kamu ngapain? Ada main game, Mas. Go. Ada rencana lagi nih. Tuh. Si. Gimana, Mas? Bisa. Aku berencana untuk merampok Bapak. Assalamualaikum. Halo, Kak. Aku udah tahu sama orang yang Kakak maksud. Iya, untuk info selengkapnya nanti aku hubungi Kakak lagi ya. Ya udah, Kak, aku takut ketahuan. Hah? Bahaya nih. Aku harus cepet-cepet kasih tahu Agung. Hah? Iya, Bapakku. Kamu siap? Ya, siap-siap aja sih, Mas. Pokoknya kita atur rencana seperti biasa ya. Kita ambil uangnya, terus seperti biasa uang kita bagikan ke orang-orang nggak mampu. Oke, siap, Mas. Duh, Agung kemana ya? Kok lama banget? Mana WA-nya nggak aktif lagi? Akhirnya datang juga. Kamu dari mana aja sih? Kok? Maaf ya telat. Soalnya tadi masih ada kerjaan. Kerjaan? Kamu udah lama? Ya, aku udah sekitar setengah jam di sini nungguin kamu. Kok ngos-ngosan gitu sih? Kenapa? Kayak dikejar maling aja? Enggak kok. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kok nomor WA kamu nggak aktif? Iya, tadi HP-nya habis baterainya. Kok aneh gitu? Aneh apa sih? Aku Kenapa gugup banget ngejawab pertanyaan dari aku? enggak kok, enggak kenapa-napa. Kamu kok cantik banget sih. Gombal mulu ya kerjaannya. Enggak kok, aku enggak gombal.
Ngapain sih? Pakai anting, pakai kalung segala, nggak bagus tahu. Nggak bagus dilihatnya. Ya. Kenapa emangnya? Kepreman. Bapakku nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Tapi aku yang ngeliatnya nggak enak, Bung. Itu nggak enak dipandang. Ya, aku suka. Penampilan orang kan nggak jadikan patokan. Emang nggak dijadikan patokan, tapi dilihatnya nggak enak aja. Boleh nggak aku buka anting sama kalung kamu? Luis ya, boleh kan? Aku lepas anting kamu. Ya udah, serah kamu aja. Ngapain sih pakai beginian? Nggak bagus tahu. Yaudah, biar ini aku yang simpen, biar nggak kamu pakai lagi. Kalung? Kalau kalung jangan ya. Kalung ini kenang-kenangan dari mamaku. Oh ya udah, aku nggak bisa maksa juga kok. Untuk anting ini biar aku aja yang simpen ya. Serah kamu. Oh iya, maaf ya, aku mau nanyain sesuatu sama kamu. Aku tadi melihat kamu ngasih uang sama orang-orang gak mampu. Emang kerjaan kamu apa sih? Mungkin ini saatnya aku jujur sama kamu. Tapi kamu gak kecewa kan sama aku? Ya, tergantung. Kamu kerja apa dulu? Yupi, sebenarnya aku tuh bukan orang baik. Bukan orang baik, maksud kamu? Aku tuh perampok. Tapi aku merampok orang-orang yang kikir, orang-orang yang suka korupsi, orang yang gak peduli sama orang lain. Padahal harta mereka tuh banyak. Makanya aku merampok mereka, terus uangnya aku bagikan ke fakir miskin, ke orang-orang yang gak mampu. Karena aku kecewa sama orang tua aku sendiri. Orang tua aku tuh kaya raya, dia tuh pejabat, tapi dia tuh gak pernah bersedekah sama orang lain. Aku benci sama orang tua aku sendiri. Iya, aku tahu kok. Niat kamu udah baik, tapi cara kamu aja yang salah, Gung. Setiap orang pasti ngomong kayak gitu. Aku gak suka ketika orang sudah kaya, dia tuh lupa sama yang di bawah. Ya, tapi nggak gini juga caranya. Kalau kayak gini, itu artinya kamu juga nyerahin diri kamu sama... Kamu tahu kan, di negara ini tuh ada hukumnya. Aku tahu. Tapi kenapa kamu tetap lakuin ini? Misal aku akan ditangkap, ya nggak apa-apa. Mungkin itu udah jalanku. Tapi setidaknya kan aku pernah berbagi sama orang lain. Aku aja bingung. Aku sama bapakku tuh nggak pernah diajar yang baik. Nggak pernah suruh kerja yang baik. Dia mengacuhkan aku gitu aja. Makanya aku jadi kayak gini. Aku berharap ada seorang wanita yang bisa merubah aku ke jalan yang baik. Aku berharap kamu orangnya. Aku mau aja sih merubah sifat kamu. Tapi menurut aku sifat kamu tuh udah baik. Ya, cuman cara kamu aja yang salah. Andai aja kamu nggak ambil cara ini, mungkin hal ini nggak akan kejadian. Aku nggak mau, Gung, kita kepisah gitu aja. Aku juga udah sayang sama kamu. Oh iya, Gong, kamu jadikan kenalin aku sama orang tua kamu. Iya, jadi. Kita jadi juga kan lanjutin ke jenjang yang lebih serius. Tapi kamu gak nyesel kenal sama aku? Sekarang kan kamu udah tahu kerjaanku apa. Ya, ini yang mau aku omongin sama kamu. Kamu janji ya harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Aku nggak mau kalau semisal nanti kita emang beneran ada jodoh atau sampai nanti menikah, kamu nafkain aku pakai uang haram. Aku nggak mau, Gung. Iya, aku janji kok. Aku nggak mungkin ngasih kamu uang haram. Aku juga sebenarnya nggak mau kerja kayak gini. Iya, aku juga berdosa. Cuma ya mungkin belum dapat hikmahnya kali. Jadi mulai sekarang kamu udah bisa kan buat merubah diri kamu jadi diri yang lebih baik lagi. Pasti. Semua ini demi kamu kok.
berharap cintaku ada sama kamu. Ya udah, aku izin pergi dulu ya. Aku juga mau ngabarin kakak aku yang di kampung. Ya udah, aku tunggu ya. Kamu hati-hati di jalan. Dadah. Ya. Gung, aku Cinta. Kamu ngapain sih di sini? sini dulu. Apaan sih? Bentar. Apa kamu kayak ngeliat paling aja? Aku harap kamu jauhin perempuan itu deh. Siapa sih namanya? Yufi, maksud kamu? Iya. Aku minta kamu jauhin dia ya. Emang kenapa? Demi kebaikanmu juga. Aduh, panjang ceritanya. Pokoknya kamu harus jauhin kenapa dia. sih? Kamu kenapa? Kamu yang kerasukan setan aja? Gung, aku khawatir sama kamu. Dia itu bukan Yufi itu pacar aku. pacar. Jadi kamu sudah pacaran sama perempuan itu? Iya. Gung, Emangnya kenapa? aduh, aku harap kamu jauhin dan kamu putusin perempuan itu, Gung. Cinta, emang kenapa dianya? Dia nggak punya salah apa-apa sama aku. Soalnya dia itu, Kamu kenapa sih? Hei, soalnya dia tuh polisi. apa? Iya. Kamu bercanda ya? Kok bercanda sih? Sudah, kamu bisa bercanda, Sin. Enggak, aku nggak bercanda. Aku tuh- Gung, aku khawatir sama kamu, makanya aku nyuruh kamu mutusin perempuan itu. Enggak, aku nggak percaya kalau dia itu polisi. Gung, kamu harus percaya sama sahabatmu sendiri. Ngapain aku mau bohong sama kamu? Cinta, aku udah terlanjur sayang sama dia. Gung, tapi kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Aku khawatir loh. Katanya kamu berubah. Mana kamu kok sampai sekarang belum berubah? Kalaupun nanti aku ditangkap polisi, nggak apa-apa. Aku ikhlas kok. Kamu selalu ikhlas dan ikhlas terus, Gung. Ya, Tapi namanya kamu kan nggak aku- pernah mikir kan masalah nanti gimana? Masalah akhiratmu itu gimana? Kamu kan nggak pernah mikir ke sana. Yang terpenting kamu sekarang Cinta, ikhlas. Itu aja. untuk urusan surga dan neraka itu sentuhan, bukan manusia nentuin. Ya emang bukan manusia, tapi setidaknya aku pengen kamu berubah jauh lebih baik, Gung. Salah aku minta tolong sama nggak salah, kamu untuk nggak pernah berubah. salah. Kamu nggak pernah salah. Kamu yang sahabat terbaik aku kok. Cinta, apapun yang terjadi, aku terima kok. Cinta, makasih ya. Selama ini udah jadi teman terbaik aku. Iya, sama-sama. Aku ada sesuatu buat kamu. Kamu tolong terima. Apalagi sih, Sudah kamu Gung? terima, kamu kasih ibu kamu ya. Jangan ingat, jangan pernah durhaka sama orang tua. Kalaupun nanti aku ditangkap polisi, jangan lupa jemput aku ya. Jangan ngomong gitu kamu bakal baik-baik aja kok. Ingat ya, berubah. Jangan janji-janji terus, aku capek loh sama janji kamu yang mau berubah. Kalaupun nantinya aku harus masuk penjara, ya nggak apa-apa. Setidaknya aku pernah berbuat baik sama orang lain. Makasih ya, selama ini udah jadi teman baik aku. Dan selama ini udah kamu banyak nasihatin aku. Aku permisi, Sin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yufi. Tugas apaan sih ini, Kak? Loh, maksud kamu apaan sih? Gimana? Kamu sudah mendapatkan semua bukti-bukti kan? Ya, kayak udah aku infoin sama kakak, aku udah banyak ngedapetin bukti, tapi Kamu memang Ujung-ujungnya- adikku yang paling pinter, Vi. dengerin dulu. Ya? Tapi ujung-ujungnya aku yang jatuh cinta sama orang yang aku selidiki. Apa? Kamu jatuh cinta sama perampok itu? Yang bener kamu, Vi? Iya, Kak. Vi, kenapa sih semuanya kok bisa jadi kayak gini? Kakak itu gak memerintahkan kamu untuk jatuh cinta sama orang itu. Kakak nyuruh kamu agar mata-matain orang itu dan bukti-bukti yang valid agar kakak itu mudah menangkap orang itu. Kok malah kamu jatuh cinta sama orang itu, Vi? Itu kan bukti-buktinya udah valid, Kak. Tapi aku nggak janji kan sama kakak kalau aku juga gak bilang kan sama kakak kalau aku nggak bakalan jatuh cinta sama orang yang aku selidiki. Pokoknya kakak itu gak setuju kalau kamu jatuh cinta sama orang itu. Yang pastinya kakak akan tetap menangkap orang itu karena orang itu sudah banyak menyusahkan warga.
Pokoknya kakak gak mau tahu, kakak akan tetap tangkap orang itu karena jabatan kakak jadi jaminannya. Kak, dengerin aku dulu, Kak. Yang tahu kondisi di lapangan tuh kan aku, Kak. Aku yang tahu sebenarnya dia tuh kayak apa. Namanya Agung, Kak. Dia itu baik kok. Baik. Yang dia rampok, dia kasihkan sama masyarakat yang kurang mampu, Kak. Gak ada yang namanya perampok itu baik. Yang namanya perampok itu pasti jahat. Iya, aku tahu, Kak. Caranya aja yang salah. Kak, aku mohon, Kak. Pokoknya kakak tetap akan tangkap orang itu sekarang juga. Kak, kakak. Gimana nih ya? Polisi kok lama nggak ngasih kabar? Sudah berapa hari nih? Belum ada kabar dari kantor polisi. Apa saya telepon dulu? Pak. Agung. Mau kemana? Kenapa? Ini Gong, belum ada kabar di kantor polisi. Bapak bingung nih sekarang. Makanya Bapak tuh kalau punya uang tuh sedekah sama orang lain, Pak. Udah, Bapak Gong. orangnya pelit. Kamu nggak usah ngajari Bapak seperti itu. Bukan ngajar Bapak, cuma Bapak kan sudah tua. Terus Bapak tuh tahu dong. Belum tentu orang yang bersedekah itu nggak dapat musibah. Sama saja, Gong. Udah, nggak usah percaya seperti itu kamu. Itu semuanya omong kosong. Bukannya udah, Bapak nggak mau bersedekah sama orang, tetapi kenyataannya seperti ini. Makanya Bapak mau menyesal nih, mau sedekah sama orang miskin. Pak, hari ini aku mau kenalin Bapak sama calon istriku, Pak. Calon istri kamu. Iya. Tapi Bapak lihat, tumben kamu rapi, Gung. Biasanya kamu pakai baju yang compang-camping, celana bolong. Iya, Pak. Ini berkat dia semua. Dia selalu nasihatin aku yang baik-baik. Makanya aku bisa berubah kayak gini. Ya, baguslah kalau seperti itu. Bapak lihat kamu kalau pakai baju seperti ini, ya juga senang juga. Tapi Bapak ingatkan sama kamu ya, kalau cari cewek, itu yang kaya, yang sederajat sama kita. Sehingga hidup kamu ke depannya nggak sengsara, Gung. Pak, aku tuh saya sama dia tuh apa adanya, Pak. Nggak memandang apapun. Aku tulus sama dia, Pak. Ketulusan nggak bakalan bawa kebahagiaan. Yufi, Kedatangan aku ke sini, aku mau minta maaf sama kamu, Gung. minta maaf kenapa? Aku minta maaf sama kamu, aku udah bohong sama kamu. Bohong? Bohong apa maksudnya? Bentar lagi kamu bakal tahu sendiri kok. Maksud kamu tuh apa sih? Kita nggak jadi tunangan gitu? Aku benar-benar minta maaf, Gung, sama kamu. Aku ngelakuin semua ini karena terpaksa. Karena aku dapat tugas dari kakak aku. Tugas? Kalau Maksud nggak kamu tugas karena... apa? Bentar lagi kamu tahu sendiri kok jawabannya. Tapi untuk perasaan aku nggak pernah main-main sama perasaan ini. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu, Gung. Dan hari ini juga mungkin ini hari perpisahan kita. Yufi, kamu ngomong apaan sih? Agung, ini calon istri kamu. Iya, Pak. Kenalin, Pak. Namanya Yufi. Yufi ya, Pak. Iya, saya bapaknya, Agung. Yufi, sebenarnya apa sih maksud kamu? Aku nggak ngerti loh. Yufi, kamu masih ragu apa sama aku? Aku gak ada keraguan sama sekali sama kamu, Gung. Kayak apa ya? Jangan berat. Pak. Coba. Kan bilang coba. Maksudnya ini apa, Pak? Perlu kayak gitu juga kali, Pak. Bentar dulu. Ya, Pak. Kok anak saya yang ditangkap? Loh, jadi orang ini adalah anaknya Bapak? Ya iyalah. Kan saya nyuruh Bapak untuk menangkap seseorang yang telah merampok rumah saya. Kok anak saya yang ditangkap, Pak? Pak, Bapak tahu nggak? Orang ini sudah meresahkan warga di sini, Pak. Dan Bapak pasti akan kaget setelah tahu kalau rumahnya Bapak adalah orang ini yang sudah merampoknya. Betul, Gong. Kamu yang melakukan. Jawab, Gong. Iya, Pak. Aku lakukan ini Astagfirullah. karena terpaksa, Pak. Terpaksa kenapa, Gong? Bapak sadar nggak? Bapak nggak pernah ngajarin aku hal yang baik, Pak. Sadar, Pak. Agung, tapi kan kamu nggak kekurangan, Gong. Bapak nggak mikirkan orang lain, Pak. Udah, kamu ikut saya sekarang. Kak. Vih, ingat ya. Jangan hubungi orang ini lagi. Kak, izinkan aku ngomong Kak. dulu sama Agung, Kak. Pak, sebentar, Pak. Aku pengen ngomong sesuatu bentar, Pak. Yuf, makasih ya buat semuanya. Makasih juga kamu udah bisa merubah aku. Aku memang penjahat, tapi aku bukan pengkhianat. Dengerin aku dulu, Gung. Kamu boleh bilang aku pengkhianat.
Tapi kalaupun kamu tahu, dari awal aku tuh, kalau kamu tahu janji aku sama kakak aku gak bakalan jatuh cinta sama orang yang bakal aku selidiki. Tapi aku sayang sama kamu, Gung. Sudahlah, ayo cepetan. Ayo cepat. Pak, tolong berubah ya, Pak. Gung, Permisi, Pak. aku bakal nungguin kamu sampai kamu bebas ya. Semoga keadilan selalu sama kamu. Yuk, makasih. Pak, Sinta, Pak, itu Agung mau dibawa kemana, Pak? Agung ditangkap polisi, Nak. Agung ditangkap polisi terus Bapak diem aja. Bapak bingung, Sin. Bingung? Gimana caranya untuk mengeluarkan Agung dari kantor polisi? Bapak kan banyak uang. Banyak uang kan banyak kuasa, Pak. Terus Bapak nggak bisa ngeluarin Agung dari kantor polisi. Tapi Sin, yang melaporkan ke polisi itu Bapak, Sin. Bapak? Pak, ini semua gara-gara Bapak. Seandainya Bapak itu nggak ngajarin yang nggak bener ke Agung, nggak mungkin Agung jadi seperti ini, Pak. Terus sekarang gimana, Pak? Tapi Bapak nggak tahu, Sin, kalau yang merampok rumah Bapak itu adalah Agung. Ya karena itu semua ulah Bapak. Bapak harus introspeksi diri lah, Pak. Kalau nggak gara-gara Bapak yang haus kuasa, nggak mungkin Agung seperti itu, Pak. Dan kamu juga. Siapa namamu? Yufi kan? Iya, Mbak. Tega-teganya kamu nyamar. Dan sekarang Agung bisa ketangkep polisi itu kan gara-gara kamu juga. Saya kayak gini karena saya ditugaskan, Mbak. Saya juga nggak janji sama kakak saya. Aku bingung, Pak, sekarang harus nyalain siapa? Pak, Agung itu orang baik, Pak. Sekalipun dia bekerja seperti itu, dia selalu membantu orang yang lagi kesusahan. Nggak kayak Bapak. Sama ini Bapak apa pernah nolongin warga kecil? Nggak pernah kan, Pak? Iya, Sin, Bapak ngaku bersalah. Bapak nggak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kali ini Bapak betul-betul minta tolong sama kamu, Sin. Gimana caranya agar membebaskan Agung dari polisi? Pak, ini pelajaran yang besar buat Bapak. Seandainya Bapak itu nggak haus kuasa, nggak mungkin anak yang jadi korban. Tolonglah, Pak. Kekayaan emang membutakan segalanya. Tapi ingat juga, Pak, seandainya Bapak itu ngasih arahan yang baik untuk Agung, nggak mungkin Agung bisa seperti ini, Pak. Mbak, maaf ya, Pak. Maaf ya, Mbak. Saya juga mau bantu Mas Agung kok. Bantu? Bukannya kemarin kamu yang jeblosin, sekarang kamu yang mau bantu? Gimana Mbak, sih? saya nggak jeblosin Mas Agung, Mbak. Saya cuma menjalankan tugas saya. Ya, terus kamu bantu gimana, Mbak? Saya bakalan bilang sama kakak saya, Mbak, dengan catatan Bapak harus cabut laporan Bapak. Ya udah, Pak. Sekarang kita kejar Agung, Pak, ke kantor polisi. Kalau emang niat Mbak baik mau bantuin Agung, Iya, Mbak. saya harap Mbak bantuin ya. Ya udah, Baiklah, ayo, Nak, kalau Mbak. itu jalan satu-satunya. Udah, Ayo. Pak, ayo, Pak.